1-10. Pak Purbaya ini posisinya berapa nilainya? -1. -1. Iya, karena menjadi beban. Mau berapa persen pun Mas Eko, pertumbuhan ekonomi, yang jadi pertanyaan apakah menciptakan lapangan kerja? Bukan masalah destrinya, tapi institusinya. Ya kan, makanya saya bilang, mau destri itu nggak matters. Iya kan ya? Justru yang harus ditekankan adalah pro bisnis. Kenapa? Karena bisnis yang menciptakan lapangan kerja, Mas Eko. Bukan rakyat. Nah, kebijakan-kebijakan yang sok pro rakyat. Sok pro rakyat Sok ya? pro rakyat. Bukan pro rakyat beneran ya? Bukan. Gitu loh ya, cuman tameng aja pro rakyat, rakyat dijual gitu loh ya. Istilahnya Purbaya akan digantikan. Oh, Gitu ini ya. sudah lumayan kuat Iya, ya? sudah kuat di kalangan ekonom lah ya. Nah, Kalau Anda rekomendasikan yang cocok untuk menempati posisi Pak Purbaya, mungkin nggak? Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam acara Breakdown. Dan ada satu berita menarik hari ini. Presiden Prabowo mengajukan nama Destri Damayanti sebagai calon tunggal untuk menggantikan Ferry Wario sebagai Gubernur Bank Indonesia. Nah, suasananya kemarin itu cukup seru karena Gubernur Bank Indonesia yang lama itu tiba-tiba mundur. Bloomberg mengatakan ini semacam kayak ada shock gitu loh. Ada surprise move. Kemunduran Ferry Warjio ini dianggap Bloomberg sebagai surprise move. Karena apa? Karena sebetulnya kondisi moneter kita, kondisi ekonomi kita lagi banyak kritik, lagi banyak pertanyaan, lagi banyak orang meragukan. Ini apakah kebijakan moneter kita, kebijakan fiskal kita bisa jalan beriringan atau saling mencari balance keseimbangan atau seperti apa? Dan pertanyaan yang paling besar adalah apakah nanti dengan gubernur BI yang baru BI bisa tetap independen? Karena itu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Nah, kita kehadiran tamu kita yang biasa ini, Prof. Ferry Latuihin. thank you Mas. Prof, terima kasih sudah gabung lagi di kita. Sama-sama Mas Eko. Kita ngomongin soal fenomena kemunduran Gubernur BI sebelumnya dan sekarang digantikan oleh satu nama namanya Destri Damayanti. Kira-kira Prof, menurut bayangan Anda, apa yang akan terjadi, katakanlah apakah yang akan berubah dari kebijakan-kebijakan BI setelah ganti gubernur ini? Kan orang banyak pertanyaan bahwa nanti pemerintah akan cenderung mengkooptasi BI dan lain-lain. Apakah kehadiran atau calon ini bisa mampu tetap mempertahankan independensi BI yang kita harapkan bareng-bareng? Saya kira enggak ya, karena gini, kalau menurut saya bukan enggak dalam arti menuduh Destri akan tunduk pada pemerintah gitu lah ya. Yang perlu dipertanyakan sekarang itu bukan siapa yang menjadi gubernur BI dulu, tapi sejauh mana BI masih bisa tetap independen. Gitu kan? Karena yang paling penting adalah Mas Eko itu institusinya. Ya, itu yang pertama. Ya, itu BI itu sendiri, ya kan. Yang kedua, setelah kita tahu institusinya ini independen, baru kita pertanyakan siapa yang pantas menjadi gubernur BI. Kan gitu ya, sesuai dengan kapasitasnya, ekspertisnya, skillnya ya menjadi gubernur BI. Nah, sekarang kalau menurut saya, bukan masalah Destri. Siapapun yang menjadi gubernur BI, saya yakin BI itu tidak akan independen lagi. Tapi kan undang-undangnya masih menyatakan BI itu adalah lembaga independen. Iya, fine. De jure bisa saja ya. Secara undang-undang, by law, BI memang independent central bank. Itu kan. De facto, belum tentu, Mas Eko. Ya, ini terlihat sekali. Pada waktu zaman Jokowi, itu BI masih bisa dikatakan tidak mendapat tekanan. Ya kan? Nah, saya melihat BI mendapat tekanan di zaman Prabowo ini. Dan terutama ketika Purbaya diangkat menjadi Menteri Keuangan. Ya karena saya tahu ya kan Purbaya ingin sekali ya kan tidak bisa menolak kemauan-kemauan Prabowo termasuk MBG dan KDMP. Nah oleh karena itu dia butuh pencetak uang dan pencetak uang itu adalah BI. Ya dan kita lihat bagaimana proporsi BI sekarang dalam total outstanding SBN itu udah hampir 30%. Bahkan mungkin lebih dari 30%. Yang sedangkan asing itu semakin lama semakin turun. Sekarang dari 40% some years ago, sekarang tinggal 12,5%. Ya kan? Nah, yang dominan adalah memiliki SBN itu BI, ya kan? Nah, ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh otoritas fiskal, yaitu Menteri Keuangan, ya kan? Ya? Nah, bagaimana kita lihat
pertumbuhan ekonomi 5,61% itu Mas Eko di kuartal pertama itu akibat government spending, belanja negara yang naik 21,81%. Nah kemarin di Q2 juga dirilis ya kan pertumbuhan 5,29%, itu kita lihat yang dominan adalah belanja negara yang naik 15,97%. Jadi faktor negara tuh Iya, faktor negara. Makanya saya bilang nggak mungkin lah siapapun yang menjadi gubernur BI, apakah Desri atau Destro, ya kan ini yang penting adalah independensi daripada bank sentral itu sendiri. Nah, Prof, kalau undang-undangnya sudah menyatakan BI harus independen. Kemudian ketika sekarang diperlakukan dalam tanda kutip menjadi tidak independen, ini kan problem pelanggaran undang-undang sebetulnya kan? Ya, pertama adalah pelanggaran undang-undang. Ya, pelanggaran undang-undang mungkin tidak menjadi big issue karena di sini masalahnya adalah negara kekuasaan. Itu kita akui ya kan ya. Nah, yang kedua, konsekuensinya adalah kepercayaan asing terhadap ekonomi kita. Ya kan kalau sampai BI dijadikan kuda tunggang daripada pemerintah dan memang mendanai atau mencetak uang untuk program-program yang bakar duit seperti MBG dan KDMP, ya asing nggak percaya bos. Makanya rupiah tetap under pressure. Dan ini hari pun ketika sudah diumumkan sih ya, tadi diumumkan bahwa Destri ini akan menjadi sole kandidat satu-satunya ya untuk menjadi gubernur BI menggantikan periode. Pasar saham kita nggak happy, rupanya merah sekarang. Oh, sekarang merah ya? Merah, ya karena tadi sempat naik 44 poin, sekarang minus 37 poin. Ya pada saat kita taping gini, ya kan? Artinya tidak disambut gembira oleh market gitu kan. Jadi market tetap meragukan dengan kehadiran Destri. Meragukan, ya, bukan masalah Destrinya, tapi institusinya. Ya kan, makanya saya bilang, mau Destri mau Destro itu nggak matters. Iya kan ya? Jadi kita nggak ngomongin Destri nih. Yang kita menjadi fokus daripada para pelaku investasi adalah para pelaku pasar adalah apakah bank sentral kita yang namanya BI itu masih tetap bisa independen atau tidak? Kepentingan pemerintah kan sebetulnya kalau BI-nya independen kan dia bisa tetap mencari keseimbangan kan dari faktor moneter misalnya menjaga nilai tukar, inflasi dan lain-lain. Nah kalau seandainya pemerintah ingin mengkooptasi, apakah ini sebetulnya kan menjadi backfire buat pemerintah sendiri. Backfire menjadi buat pemerintah sendiri, apalagi kalau memang yang disebut apa fiscal dominance. Ya kan, ini kan kita fiscal dominance ini ya. Jadi Purbaya berusaha ya kan mengikuti kemauan presiden ya kan, termasuk program-program yang bakar uang ya, yang mana tidak cukup dananya dari APBN, dari pajak misalnya ya kan. Ya satu-satunya ya menerbitkan SBN. Ya entah itu dimakan oleh BI di primary market atau di secondary market, kan gitu. Nah ini yang sangat mengerikan, Bang. Masalahnya apa? BI mencetak uang itu tidak masalah kalau kita mengikuti yang namanya MMT, Modern Monetary Theory, ya kan? BI nggak independen nggak masalah. Kalau kita mengikuti teori Modern Monetary Theory yang baru, selama cetak uang BI tadi, misalnya pemerintah butuh bangun infrastruktur, ya kan? Pemerintah butuh mengangkat produktivitas, ya, dengan membangun ini, membangun itu, ya, transportation system misalnya, pelabuhan, nggak masalah. Artinya apa? Uang yang dicetak tadi memang akan menghasilkan tingginya produktivitas, ya kan? Ya, mengurangi biaya logistik, misalnya, nggak masalah. Saya juga nggak terlalu fanatik dengan independensi BI. Gitu ya kan? Kalau saya mengikuti yang namanya MMT tadi, Modern Monetary Theory. Masalahnya kita tahu bahwa BI mencetak uang untuk mendanai program-program politik. Seperti MBG, KDMP. Seperti MBG, ini bukan program ekonomi, ini program politik. Kita tahu kok, setiap hari kita lihat bagaimana berapa banyak anak sekolah yang keracunan. Kita lihat bahwa program ini pernah dikorup besar-besaran, sampai kepala BGN yang ditangkap. Kenapa kok diterusin? Nah ini yang berbahaya. Prof, ini sebetulnya banyak sekali hal yang menarik ya. Yang pertama karena ada fenomena kemunduran Peri Warjio. Yang kemarin sebelumnya Januari itu kemunduran orang-orang di OJK. Ya kan? Dan tentu saja sekarang ada isu juga bahwa Prabowo katanya berencana mengganti banyak sekali orang-orang di kebijakan ekonominya atau yang memegang kebijakan ekonominya. Tapi sebelum kita teruskan, Prof, saya dengar Anda kan memberikan ini nih, pelatihan. Pelatihan buat teman-teman untuk memahami bagaimana memvaluasi saham. Prof, monggo Prof, dijelasin Prof. Ya, saya akan mengadakan lagi workshop ya kemarin tanggal 1-2 Agustus, yang akan datang ini tanggal 22-23 Agustus weekend ya Mas Eko ya, Sabtu Minggu full dari jam 8.30 pagi atau jam 9 sampai jam 17.30 sore ya. Nah sifatnya sangat praktis 2 hari full itu ya. Setiap peserta harus membawa laptop
Ya, saya tidak membagikan apapun juga berupa PPT ya, karena kita bekerja dengan Excel dan real data, Mas Eko ya. Jadi kita bongkar laporan keuangan emiten-emiten ya. Nah, kita valuasi nilai sahamnya untuk memprediksi akan kemana harga sahamnya. Dan itu sangat praktis sekali ya, saya ajarkan selama 2 hari penuh. Artinya apa? Tidak ada Anda dapatkan di kampus manapun juga ya. Tidak ada Anda dapatkan di workshop manapun juga ya, karena ini berdasarkan sebagian besar berdasarkan pengalaman saya sebagai analis di pasar modal selama 35 tahun. Yang ikut cocoknya siapa aja nih, Prof? Yang ikut cocoknya adalah satu ya, pengusaha sangat cocok karena banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang mengirim orang-orangnya ke saya ya untuk memahami ya perusahaannya baik atau buruk ya kan, dengan financial metrics yang saya ajarkan. Yang kedua, banyak juga investor saham ya kan. Yang ketiga, ada juga mahasiswa-mahasiswa banyak yang ikut ya, bahkan kemarin ada mahasiswa dari Dubai ya ikut juga, ada mahasiswa Indonesia dari Beijing, mahasiswa Indonesia dari Singapura, dan mahasiswa dari Brunei ikut juga gitu loh ya. Jadi karena sifatnya sangat praktis, tidak Anda dapatkan dimanapun juga, selama 2 hari full saya kasihnya, semua dengan data-data real. Oke, Prof, kita terusin tour yang tadi, Ya, Prof. ya. Ini background kemunduran Peri, apakah memang selama ini posisi Peri Warjio ini cenderung untuk katakanlah menahan tadi dominasi fiskal tadi, atau gimana? Kok sampai dia harus dimundurin? Ya gini, kalau Peri itu sih setahu saya sampai saat ini tidak melakukan kesalahan kebijakan ya. Artinya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, artinya inflasi. Yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan ya, anggota KSST kan. Yang ketiga, menjaga sistem pembayaran. Ya kan, bank kan harus melakukan clearing ya, nggak ada cacatnya itu gitu ya. Tapi saya tahu memang pergantian rezim pasti ada risikonya ya. Misalnya kayak di Amerika, bagaimana Donald Trump gitu kan marah-marah sama Jerome Powell waktu kemarin kan ya, sebelum dia diganti kan ya. Wah, lu kagak mau nurunin suku bunga gitu kan ya. Tapi Jerome Powell ya gue independen. Ya kan, digantikan sekarang sama orangnya katanya Kevin Morse gitu kan nih. Kevin Morse begitu diangkat media, ya gue lebih hawkish dari Jerome Powell. Kecil gitu kan ya. Tapi itu tidak mungkin dilakukan di Indonesia gitu ya. Karena apa? Kan di Amerika itu hukum berbicara. Nah, kalau di Indonesia saya ngeliat kulturnya adalah kekuasaan yang berbicara. Jadi lebih pada Iya, kekuasaan. misalnya gini, oke, Destri nggak mau nurut nih kemauannya pemerintah misalnya. Wah, bisa di tengah jalan dijadiin perkara itu. Ya kan, bisa di tengah jalan dijadiin gara-gara tuh. Ya kan, untuk mengganti dia gitu loh ya. Nah, inilah bedanya negara seperti Amerika, negara maju ya, yang demokrasinya memang kuat sekali, dengan negara kayak Konoha gini yang demokrasinya abal-abal gitu. Ya kan? Gitu Mas Eko ya. Nah, Prof, kalau ini kan berkenaan dengan Bank Sentral kan merupakan sebuah institusi yang sangat penting terhadap membentuk kepercayaan asing kan. Bagaimana negara ini mengelola fiskalnya, mengelola moneternya, agar orang asing taruh uang di sini jalannya katakanlah relatif lebih aman lah ya, lebih punya prospek untuk keuntungan ke depan. Dengan pergantian kayak gini, asing tuh gimana, Bro? Gini, Mas Eko, kalau asing itu sejak istilahnya gini, sejak awal tahun ini kan kita tahu bahwa 2 lembaga rating besar, Fitch dan Moody's, sudah mendowngrade outlook ekonomi kita dari stabil ke negatif ya kan, walaupun kemarin diikuti S&P tidak mengikuti itu, tetap mempertahankan stabil. Tapi ingat loh, S&P juga sering salah ngasih rating ya. Saya lebih setuju dengan Moody's and Fitch ya kan, karena S&P tahun 97 sebelum krisis itu menyatakan oke, ekonomi kita baik-baik saja, 3 bulan kemudian terjadi krisis ya kan ya. Nah, ini saya juga aneh ketika melihat PMI kita turun ya kan, trade balance kita negatif ya, lantas indeks kepercayaan konsumen kita turun. Iya, S&P mengatakan outlook ekonomi kita stabil ya kan. Nah, ini menurut saya satu kekeliruan lagi dari S&P ya. Saya lebih percaya daripada dari Moody's and Fitch. Prof, kita tadi pertanyaan kita ulang bahwa ini kan Bank Indonesia sebagai sebuah institusi ini kan sangat penting sekali untuk katakanlah kebijakan moneter kita, keseimbangan terhadap kebijakan fiskal kita, dan asing pasti berharap dong kalau mereka menaruh uang di sini dalam bentuk apapun, jalannya pasti katakanlah aman, katakanlah bisa memberi keuntungan yang maksimal. Dengan kondisi pergantian gubernur BI yang tidak biasa ini karena diawali dengan kemunduran, gimana respon asing, Prof? Sebetulnya masalah BI ini boleh saya bilang puncaknya daripada gunung es. Ya.
puncak gunung Iya, es. Berarti di bawahnya ada problem. Iya, sangat besar. Oke. Ya. Nah, kita lihat bagaimana awalnya ketika Prabowo naik, itu kebijakan-kebijakannya sangat populis sekali. Yep. Sebelum kita tahu proyek-proyek politiknya seperti MBG dan KDMP ini bermasalah, gitu ya. Tapi dari awal saja ya, yang istilah pro rakyat itu sudah mengerikan bagi asing, karena tendensinya tuh sosialis. Oh, Ya, dan kita tahu juga sejak saat itu rupiah tertekan. Dan oleh karena itu ketika rupiah masih di 15 ribuan, saya bilang buy. Nanti ke 17 ribu. Iya, iya. Dan ternyata lebih dari 17 ribu. Bahkan loncat ke atas 18 ribu. Asing tidak menyukai gaya-gaya kepemimpinan seperti ini. Yang pro rakyat. kenapa Prof? segala Ini kan macam, ya. presiden ingin mensejahterakan rakyat. Iya. Kenapa asing nggak suka, Prof? Nah, masalahnya instrumennya apa untuk mensejahterakan rakyat? Oh. Apakah MBG? Apakah KDMP? Apakah bakar duit? Kan tidak, ya kan? Justru yang harus ditekankan adalah pro bisnis. Kenapa? Karena bisnis yang menciptakan lapangan kerja, Mas Eko. Oh. Bukan rakyat. Ya, contohnya, ya, komisi ojol dipotong dari 20% ke 8%. Ini bahaya loh. Pro ojol driver memang, tapi kalau ojol-ojol operator seperti Grab dan GoTo bilang saya tidak bisa mengcover operating cost saya harus tutup toko. 7 juta manusia loh sopir driver ojol yang jadi at stake, yang tidak bentuk hidupnya, ya kan? Belum lagi anak bininya. Berapa itu kalau dikali 3, ya kan? Nah, kebijakan-kebijakan yang sok pro rakyat. Sok pro rakyat, Sok ya? pro rakyat. Bukan pro rakyat beneran ya? Bukan. Gitu loh ya, cuman tameng aja pro rakyat dijual gitu loh ya. Ini tuh jelas lah, asing nggak bodoh lah. Dan di mata institusional investor asing seperti dana-dana pensiun, ya seperti saya katakan di Jerman, di Belanda, di Inggris, kita udah non-investment grade. Non-investment. Iya, walaupun rating kita masih mempertahankan triple B investment grade, tapi di mata praktisi seperti mereka, de facto Indonesia is highly risky. Oh, iya. Makanya tactical asset allocation mereka dikurangi dari 2% menjadi 0,5% karena dianggap risky. Nah, Prof, kalau dari sektor moneter tadi terjadi pergantian komandan, ini kan juga orang mensoroti problem fiskal kita. Ya pasti. Karena katakanlah terjadi ekspansi fiskal yang gila-gilaan, tidak disiplin dan lain-lain. Tapi posisi Pak Purbaya kan so-so aja nih sekarang nih, belum ada dalam tanda kutip kan sebagai komandan fiskal, masih so-so aja. Apakah Anda lihat bahwa posisi ini sebetulnya memang Pak Purbaya ini memang menjalankan kebijakan fiskal sesuai dengan keinginan presiden, atau memang sesuai dengan keinginan Indonesia untuk ke depan lebih maju? Enggak, pastilah orang seperti ini kan pengen posisinya aman. Ya kan, dia pasti pertama-tama menghibur presiden. Oh. Ya, nah angka 5,61% itu, kenapa? Karena memang belanja pemerintah dinaikin sama dia, 22% hampir. Kenapa 5,29% di kuartal kedua? Karena belanja pemerintah naik 16%. Ya sampai sekarang katanya defisitnya juga mau diperlebar. Defisitnya juga mau diperlebar, ya itu kan memang kepinginan presiden. Tadi kan saya bilang masalahnya, defisit nggak jadi masalah, ya kan? Kalau Anda misalnya membangun infrastruktur, ya kan, menurunkan transaction cost dalam ekonomi disebutnya ya. Biaya logistik kita tuh 3 kali lebih mahal dari tetangga kita loh, Mas Eko. Pertama adalah faktor geografi, ya kan, karena kita negara yang terpecah-pecah, ya kan. Yang kedua faktor administrasi. Administrasi di pelabuhan lah ya, segala macam ya kan ya. Nah ini kalau memang mencetak uang untuk keperluan itu, menurunkan biaya logistik, membangun transportation system yang memadai, ya kan, membangun infrastruktur untuk produktivitas, nggak masalah. BI tidak independen, saya katakan. Tapi masalahnya kan ini, ya kan, ini BI disuruh nyetak duit untuk mendanai program-program politik. Seperti MBG dan KDMP, ini bukan program ekonomi. Di mana sih sekolahnya itu dianggap investasi? Ya kan ya. Nah, Purbaya ya juga jangan bangga. 5,29% itu bukan angka yang bagus. Ya kan, mau berapa persen pun Mas Eko pertumbuhan ekonomi, yang jadi pertanyaan apakah menciptakan lapangan kerja? Oh iya. Betul nggak? Yap. Ya? Kalau cuma 24.000 lapangan kerja yang diciptakan, ya, dengan naiknya defisit APBN karena mendoping pertumbuhan ekonomi,
Ya, dengan pengeluaran pemerintah naik 16%, what a big shit. Sorry to say that. Ya kan? Yang kedua, apakah pertumbuhan ekonomi itu inklusif atau tidak sifatnya? Artinya rakyat ikut merasakannya. Yang ketiga, apakah pertumbuhan ekonomi mengurangi kemiskinan atau tidak? Kan itu ya. Yang ketiga, yang keempat, apakah pertumbuhan ekonomi ini mengangkat income per kapita rata-rata ya atau median middle class kita atau tidak? Kita tahu sampai sekarang ini ya, tahun 2019 middle income class kita itu 57,3 juta, ini hari 46,7 juta. Mas Eko, katakanlah kelas menengahnya turun. Kelas menengahnya turun. Padahal pertumbuhan ekonominya lumayan. Dan tinggi. Nah, ini yang disebut immiserizing growth. Ya, ide yang dicetuskan oleh Jagdish Bhakwati pada tahun 57-58. Ya. Pertumbuhan tinggi, tapi rakyatnya tambah miskin. Oh, jadi dinikmati cuma segelintir orang elit. Ya. Nah, itulah yang makanya saya bilang, jangan ngomong pertumbuhan. Pertumbuhan mau 4%, 5%, 10%, 2%, 1%. Yang jadi pertanyaan, menciptakan lapangan kerja atau tidak? Mengurangi kemiskinan atau tidak? Mengangkat middle income class kita atau tidak? Kan itu. Ya kan, jangan joget-joget dengan angka 5%. Dan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, Mas Eko, kita ketinggalan jauh. Mas Eko tahu sekarang income per kapitanya Vietnam. Pemain baru di Asia. 5.115. Kita cuma 5.078. Dia udah melewati kita. Kita lewat sama Vietnam. Lewat sama Vietnam. Itu, Prof, saya juga pengen tahu deh, Prof. Ini kan Vietnam itu negaranya relatif katakanlah dari sisi birokrasi, korupsinya juga tinggi kan ya. Iya. Tetapi dia mampu untuk meningkatkan income per kapita dengan luar biasa. Itu apa, Prof, bedanya sama kita? Bedanya kita satu, Bos. Kita bandingkan Vietnam dengan eranya Soeharto, Orde Baru. Ada kepastian bagi investor. Ya kan? Demokrasi ini jadi bencana, Mas Eko. Apalagi demokrasi elektoral ya. Kayak sekarang ya. Yang saya sebut demokrasi abal-abal. Kenapa? Karena menciptakan ketidakpastian. Setiap 5 tahun kita nggak tahu siapa yang bakal jadi number one. Asing males lah. Selalu saya mau masuk ke Indonesia bikin pabrik, itu payback period saya bisa 10 tahun loh baru uang saya balik. Sementara 5 tahun ke depan saya was-was. Jadi ganti lagi regulasinya. Jadi gimana, Pak? Kok jadinya misalnya apakah demokrasi itu dalam tanda kutip menjadi katakanlah menjadi hambatan terhadap stabilitas ekonomi? Dan itu udah ditulis oleh seorang ekonom besar yang namanya Dambi Samoyo di dalam bukunya Edge of Chaos. Jadi demokrasi itu menghambat pertumbuhan ekonomi. Dia kutip banyak negara yang demokrasi yang akhirnya ekonominya terhambat karena tadi, ya kan? Nah, lebih lagi demokrasi kita nih, Mas Eko, itu menciptakan power structure, ya, yang lebih gila daripada zaman Soeharto. Ya. Jadi demokrasi ini membuka peluang bagi mereka lewat partai-partai politik untuk menjadi penguasa. Ya, ini beda loh sama zaman Soeharto. Zaman Soeharto cuma 3 partai politik waktu itu kan ya. Ya dominasinya Golkar lagi kan ya. Ada P3 sama PDIP waktu itu ya. Sekarang setiap Karang Taruna bisa jadi parpol. Ya kan? Ya kan ya? Dan tujuan mereka mendirikan parpol, saya yakin banget 99% untuk menjadi penguasa atau setidaknya terlibat di dalam pemerintahan. Dan terlibat itu untuk mereka sendiri, bukan tapi untuk Prof, saya. katakanlah negara-negara yang maju itu kan karena memang sistem politiknya demokratis karena bisa saling koreksi. Nah, dalam konteks Indonesia kan sekarang cenderung pemerintah ini kayak dalam tanda kutip nggak terlalu happy dengan demokrasi sehingga kemudian ada isu tentang state capitalism dan lain-lain, semuanya pingin diambil oleh pemerintah. Nah, ini kan hampir sama tuh, Prof. Bahwa sekarang pemerintah itu itu udah against demokrasi. Ya kan? Ya kan, kalau ngomong semua mau diambil alih oleh pemerintah, apalagi akan dikuasai oleh segelintir elit politik, ya itu namanya warisan kolonial. Mas Eko. Ya kan, itu persis ya. Ini post kolonial problem dari emerging economies termasuk Indonesia. Kenapa? Begitu penjajah itu pergi, ya, ekonomi jatuh ke tangan segelintir elit. Ya kan? Sama seperti kita pada waktu itu. Bagaimana Pertamina jadi bancakan. Ibu Stowo. Ya kan ya? Nah, begitu mereka jatuh, lama jatuh, ya muncul orde baru, ya muncullah elit baru ya dengan oligarkinya, ya kan nih. Dan ini sekarang lebih parah lagi, Mas Eko. Ya, ini membuka pintu nih karena elektoral kan. Zaman Soeharto nggak ada election, ya kan ya. Ya election ini cuma sekedar formalitas saja lah. Kita udah tahu dari depan siapa yang akan jadi pemenang. Dan asing pada waktu itu pun merasa nyaman seperti sekarang ke Vietnam, karena dia tahu nih ya besok nggak akan 5 tahun Pak Harto itu turun, ya kan. Mungkin akan berlanjut sampai dia mati kan gitu, ya kan. Nah itu yang
dilakukan bukan akal, itu aroma yang diberikan oleh Cina dan Vietnam. Ada kepastian, tidak akan berubah dalam 5 Tapi tahun. Prof, apakah memang kepastian itu harus against demokrasi dalam artian kan kita tetap punya kepastian sepanjang kalaupun kita katakanlah sistem politiknya demokrasi, kepastian-kepastian kan tetap bisa kita jaga, Prof. Nah, yang menjadi pertanyaan kembali lagi, apakah ada political will untuk menjaga kepastian? Kan itu Mas Eko ya. Mas Eko lihat birokrasi yang sangat luar biasa loh Mas Eko ya. Dan kemarin ada komplain dari pengusaha yang ingin membangun pariwisata di sekitar usaha pariwisata di sekitar Danau Toba. Bagaimana Dede Pingpong? Ya kan, birokrasi yang gendut sama sekali. Lihat aja menterinya sama wakil menterinya sekarang sampai 100 110 lebih. Iya, Mas iya, Eko. iya, Bayangin nggak ada negara lain seperti ini, gitu loh ya. Regulasi yang tiap saat bisa berubah, gitu loh ya. Dia bikin badan ini, bikin badan itu, bikin badan ini, makin bertumpuk kusutnya. Administrasi yang kacau. Mas Eko lihat bagaimana ratusan daerah loh ya akibat transfer ke daerah dipotong. Ini 522 daerah kain-kain loh, nggak bisa bayar ASN-nya. Ya, ini semrawut ya. Belum lagi sekarang rakyat dikejar-kejar pajak. Ya apakah oleh pemerintah daerah ya kan warung-warung gitu kan karena nggak punya duit. Ya pernah kan waktu itu di mana di Wonosobo apa di situ Bondo apa di mana yang itu apa tuh bupatinya diorok-orok naikin PBB sampai di Pati ya kan sampai 200% sampai 2000%. Ya kan? Ini akibat dari pusat salah mengelola keuangan. Oh. Nah, saya ingat pada saat Prabowo naik sebagai presiden, katakanlah terpilih, pidato pertama dia bilang bahwa kita ini ada kebocoran APBN kita 30%. Karena itu mungkin dia potongin dana itu, diasumsikan bahwa itu kebocorannya. Gitu kan? Dipotongin 30% dipotongin, asumsinya setelah dipotongin nggak ada korupsi lagi. Makanya ketika ditanya dalam sebuah pidato yang lain dia bilang, ketimbang uangnya dikorup, mendingan saya bagiin buat makan rakyat. Ya bukan begitu. Gitu. Iya, sama aja itu kan, bakar uang dan dicuri juga kan. Makanya kepala bagian Oh iya, kan dicuri juga. Iya, bukan begitu gitu loh. Ya, kalau memang itu kebocoran, kembali lagi. Ya kan? Kembali lagi efisienkan. Nah, oleh karena itu, sekarang supaya tidak terjadi banyak kebocoran, kurangi pajak. Itu fight saya. Kurangi pajak seperti Jepang sekarang. Oh iya. Filipina. Ya, bukan ngejar-ngejar pajak. Ya, kurangi pajak untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat. Tapi kan sekarang fiskal pemerintah nggak punya duit. Nah, kalau pajaknya dikurangin gimana? Itu salahnya. Sekarang masalahnya nggak punya duit untuk apa? Kan untuk bakar duit. Ya kan? Dan pemerintah harusnya sadar akan itu. Kurangi pajak untuk mengangkat daya beli masyarakat. Sehingga ekonomi bisa terangkat lagi. Spending pemerintah itu spending yang salah. Ya kan? Karena tadi bakar duit yaitu MBG dan KDMP. Bayangin Mas Eko, 240 triliun nanti akan ditanggung oleh APBN untuk KDMP. Dan yang tanggung desa, dana desa dipotong dana kan? desa juga dipotong. Ini kan udah kelewatan, ya kan? Menq-nya kan bodoh sekali kalau melakukan ini. Ya kan? Nggak perlu jadi nggak perlu sekolah tinggi-tinggi PhD skala kalau bisa seperti itu menjilat, ya kan ya. Nah, yang kedua selebihnya tadi Mas Eko ya. Pajak itu pro-cyclical Mas Eko. Artinya apa? Pada saat ekonomi turun, ini kan udah jelas turun dari kuartal ke-1 kuartal kedua aja turun. Belum lagi outlook ke depan nanti ada El Nino. Nah, seharusnya melakukan stimulus dengan mengurangi pajak seperti yang dilakukan Jepang, Filipina dan Vietnam. Bukan malah ngejar-ngejar pajak. Itu kan salah. Sekolah di mana itu Menq? Soalnya itu saya lihat udah terbalik-balik otaknya gitu loh ya. Nah, oleh karena itu saya fighting. Pertama adalah mengurangi pajak dulu ya, sehingga pemerintah spendingnya harus sesuai dengan pendapatan pajak yang diturunkan. Ya kan? Tidak jor-joran katakan ini kebocoran 30%, tapi yang 30% itu Anda potong, Anda bakar untuk program-program politik. Dan korupsi juga di situ. Iya. Ya kan ya. Ini semua kita berpikir waras lah. Ya kan, ya kita kan bukan anak kecil lagi, ya kan. Kalau kita bilang salah kan ada argumennya, ya kan. Anda bisa tentang argumennya, Anda bisa datang dengan antitesis yang lain, gitu kan. Nah, selebihnya lagi kita lihat, Mas Eko, ya, bagaimana misalnya sekarang sehari-hari deh, ya, itu udah terbukti dari survei Saiful Mujani. Kepuasan publik terhadap kondisi ekonomi kita jatuh dari 40% ke 15,7%. 15,7. Wow. Bayangin, apa yang baik dengan ekonomi kita?
Kepuasan publik terhadap kinerja presiden jatuh dari 81,2% ke 51,1%. Apa yang bagus dengan kinerja presiden? Artinya kalau kayak gitu presiden perlu merombak kabinet Ya habis-habisan. harus, kan saya bilang dari dulu, ya kan, reshuffling, terutama pos-pos ekonomi, dan terutama adalah pos yang paling penting yaitu pos fiskal, Menteri Keuangan. Maaf ya, saya bukan against Purbaya ya. Dari awal saya bilang Purbaya is not the right man. Karena saya tahu dia. Saya kan kenal dia sejak sama-sama di Dana Reksa tahun 2000 pas gitu ya, sampai 2004 ketika saya pindah ke BII sebagai chief economist. Ya, Purbaya tidak bisa. He is not the right man untuk memangku jabatan sebagai Menteri Keuangan. Tapi dalam beberapa survei namanya katakanlah dikenal publik lah. Ya kan sekarang udah pada berbalikan lah, gara-gara dia dulu koboy-koboyan, ya kan saya jago, saya hebat, ya kan kemarin tuh masih istilah, oh semua salah, saya pinter, ya kan ya. Mana ada sih orang kayak begitu ya kan dengan bahasa yang ngawur kayak gitu ya. Agaknya memang seorang menteri keuangan yang statementnya itu bisa mengguncang pasar. Serok ya mana ada menteri keuangan kayak begitu. Dari bahasanya aja kita tahu he's not the right man. Belum lagi kayaknya ngajak tegang dengan IMF, ngajak tegang dengan World Bank, ya kan majalah ekonomis dibilang bego, ya kan lantas rating agency yang nggak sesuai dengan selera dia dibilang wah offside. Lah bukti lihat sehari-hari lah. Kalau memang Anda berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi ke 5,29%, menciptakan lapangan kerja apa tidak? Mengurangi kemiskinan apa tidak? Mengangkat middle income class kita atau tidak? Tidak ada. Nah, oleh karena itu tepat surveinya Saiful Mujani mengatakan kepuasan publik itu jatuh terhadap kondisi ekonomi kita. Dan harusnya Menteri Keuangan ini diganti. Prof, kalau seandainya Anda kasih rating lah nilai 1 sampai 10, Pak Purbaya ini posisinya berapa nilainya? -1. -1. Iya, karena menjadi beban. Jadi beban. Iya. Oke. Bukan -1, karena menjadi beban. Nah, menjadi beban buat warga negara seluruh Indonesia. Sekarang kan lihat bagaimana dia mengejar-ngejar. Nanti ini kos-kosan mau dikenakan pajak loh. Oh iya. Kan ini udah sakit ini orang. Pada saat ekonomi lagi downturn, dia bukannya memberikan stimulus melalui keringanan pajak, malah membebani pajak, membebani daya beli masyarakat. Ya, kan ini gila gitu loh ya. Sedikit aja masyarakat yang udah capek-capek bekerja gitu kan, dilihat ada dapat duit, langsung dikejar pajak. Dan sekarang tahu nggak Mas Eko, semua podcaster yang menayangkan saya itu dikirimin surat, dibayar berapa saya. Oh gitu. Dan ini udah menargetkan saya. Oh jadi sudah agak personalized. Udah personal. Udah personal. Ya, Akbar Faisal, Helmi Yahya, Hensat, ya kan, Madiloh, ya kan ya, Bumpida, ya kan, semua dikirimin surat saya dibayar berapa. Sementara ya tamu-tamu yang lain yang diundang tidak ditanyakan. Berarti ini udah personal. Iya. Buat saya personal dan saya akan mengadakan class action. Ya. Terhadap Kementerian Keuangan, Kasukuo DJP, ya kan ya. Dan anehnya, setahu saya, Dirjen Pajaknya yang membisikkan teman saya itu bukan ulah dia. Oh jadi pasti ulah yang di atasnya lagi. Yang di atasnya lagi. Iya. Dan ini udah personal sifatnya. Dan menurut saya ini abuse of power. Abuse of power. Menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu saya bilang kepada Pak Presiden, orang ini tidak pantas menjadi Menq. Apa resikonya kalau seandainya orang katakanlah Pak Purbaya dengan prestasi yang kayak Anda nilai sekarang itu tetap bertahan di posisi? Oh bahaya. Resikonya apa? Bahaya. Ekonomi kita bisa kolaps. Karena tadi kalau Anda mengejar-ngejar pajak pada saat ekonomi downturn, daya beli masyarakat turun, ekonomi kolaps, Bos. Dari sisi kebijakan aja. Yang kedua tadi, setiap orang bisa menjadi targetnya. Ya, dan ini akan menimbulkan kebencian kepada pemerintah. Ya, kepercayaan kepada pemerintah ini semakin buruk, ya kan? Ingat loh, yang membuat Louis ke-16 dan Marie Antoinette dipenggal kepalanya itu adalah revolusi Prancis. Revolusi Prancis akibat pajak. Akibat pajak? Akibat pajak. Rakyat lagi susah, nggak punya roti, istana berpesta pora. Iya. Nah, Prof, ini problem kita ini kan sudah agak semrawut dalam artian pengeluaran kita gede karena ada program-program yang boros banget, KDMP, MBG, dan ini sudah mulai dirasakan sama orang-orang terdidik. Kemarin Kompas itu menurunkan artikel 1 juta sarjana menganggur. Bukan cuma 1 juta, ada 8 juta sarjana yang bekerja serabutan.
Jadi percuma sarjananya kan sebetulnya kan. Toh itu kerjaan itu bisa dilakukan sama lulusan Anak SMP SD, gitu, anak ya, SD. betul. Nah ini kan problem serius karena yang nganggur ini orang-orang terdidik. Iya, Prof. bahaya itu. Iya. Iya kan? Anda melihat bagaimana cara menyelesaikan ini? Ini problem agak serius nih. Katakanlah kualitas lapangan pekerjaan kita makin menurun. Iya. Dan suasananya investor agak khawatir masuk ke Indonesia karena tadi kebijakannya yang nggak pasti. Kita harus melakukan ini dari mana, Prof? Nah, awalnya. Ini kan problem serius nih. Makanya saya bilang ya Mas Eko ya, demokrasi ini menghambat pertumbuhan dan terbukti ketika Soeharto jatuh, manufacturing sektor kita kontribusinya terhadap PDB itu 30%. Turun terus sepanjang era reformasi, sekarang 18,5%. Dan sektor itu adalah sektor yang paling banyak menciptakan lapangan kerja di sektor formal, ya kan, termasuk sarjana-sarjana, gitu kan ya. Nah, sekarang akibatnya sektor formal kita porsinya 40%, 60% itu berada di sektor informal, Mas Eko. Termasuklah itulah 8 juta sarjana yang kerjanya serabutan, kan gitu ya. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah kembali lagi ya, bukan ngejar-ngejar pajak bos, ya, tapi insentif sistem untuk menarik investasi. Nah itulah yang dilakukan oleh Vietnam, itulah yang dilakukan oleh Cina, ya, memberikan insentif kepada investor, bukan membunuhnya. Bukan mengusirnya. Ya, kita lihat bagaimana Kamar Dagang Cina udah kirim surat cinta gara-gara investasi smelternya hancur-hancuran. Ya kan? Dan ini sama sekali udah salah. Nah, di mana mulainya? Mulailah dengan kembali lakukanlah tax reform. Reformasi pajak. Ya, kaji kembali sistem pajak kita, rate pajak kita, ya, sampai akhirnya bisa memberikan insentif kepada investor untuk masuk ke Indonesia, dan itu yang kita perlukan untuk menciptakan lapangan kerja. Tanpa investasi, forget it Mas Eko, ya, 8 juta sarjana itu ke laut semuanya. Nah ini nggak ada tanda-tanda ke sana, tanda-tandanya malah kejar pajak, kos-kosan kita pajakin, apa aja nanti dipajakin nih. Iya. Jangan-jangan Mas Eko nih, ya, misalnya nih nyuruh nih office boy, ya, beli rokok, ya kan, ya, kasih 100.000, rokok 2 bungkus 50.000, kembaliannya ambil aja ente. Jangan-jangan nih nanti ditagih sama pajak nih. Karena ada income. Ada income dia. Kan sakit ini orang. Iya. Ya kan? Kalau Anda sebagai Menteri Keuangan cuma bisa ngejar-ngejar pajak, saya pertanyakan Anda sekolah di mana? Kan gitu. Yang perlu dilakukan oleh seorang Menteri Keuangan adalah bagaimana menyusun sistem pajak, bagaimana menyusun angka-angka pajak, baik untuk barang A, ya, baik untuk barang B, untuk person, untuk badan. Itu tugas yang tidak gampang. Oleh karena itu saya bilang Purbaya bukan orang yang tepat menduduki kursi itu. Karena saya tahu dia tidak paham ekonomi. Sorry ya, saya mau keras ya. Tapi kan sekarang kondisi kita tax ratio kita juga rendah, Prof. Jadi Yang harus bagus, ditingkatin dong. bagus. Sebab kalau tax ratio yang tinggi, itu artinya semakin banyak uang yang diambil dari masyarakat untuk program-program politik. Itu bagus loh. Really, saya malah fight kalau bisa kurangin tax ratio, bukan diangkat. Karena kan tergantung pemerintahnya, Mas Eko. Pemerintahnya dengan uang pajak kita membangun ekonomi apa tidak sih? Kan tidak, ya kan? Sekarang tidak ada satu infrastruktur pun yang dibangun di zaman Prabowo ini. Beda sama, bukan saya membela Jokowi. Zaman Jokowi masih jor-joran, membangun pelabuhan, membangun waduk, membangun apa aja yang terkait dengan infrastruktur. Sekarang malah di stop. Kalaupun utang luar negeri meningkat, tapi barangnya ada. Barangnya ada. Sekarang barang nggak ada kok. Ya kan? Ini kan dimakan jadi tak. Ya kan, sorry, saya kan ya. Ya oleh karena itu tidak salah kalau rating agency mendowngrade outlook ekonomi kita. Ya kan? Dan tadi saya katakan mau 5-6% tuh mau berapa persen juga poinnya menciptakan lapangan kerja atau tidak. Dan 5,29% pun masih didorong oleh tadi maksa belanja pemerintah naik 16%. Nah, Prof, kalau dalam konteks desain ekonomi tadi kita itu atau katakanlah struktur ekonomi kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi didorong oleh belanja pemerintah. Sampai kapan? Kalau belanja pemerintahnya berkurang, misalnya? Ya sampai kapan? Kuat nggak fiskal kita?
Saya khawatir ini aja nih nggak akan bisa pemerintah mempertahankan defisit kita di bawah 3% menurut hitung-hitungan saya. Ya apalagi nanti nih kalau sampai terjadi El Nino Mas Eko ya terjadi krisis pangan di mana harga barang-barang sembako misalnya double digit selesai sudah. Ya nggak kuat kita menghadapi external shock. Ya kan? Nah, makanya saya bilang ya untuk menjadi Menteri Keuangan itu Anda memerlukan orang yang benar-benar paham ekonomi dengan baik, bukan cuma gelarnya doktor. Ya kan itu kan yang dijual oleh bangsa kita ini kan gelar-gelar Mas Eko, bela-belain ya entah dari Universitas Cakrawala sana yang penting gua doktor. Iya. Ya kan, sorry itu saya lihat ya, saya bukan against gelar akademis. Nah, itu bukan itu. Kita benar-benar memerlukan figur, ya kan? Seorang ekonom yang paham how the economy works, satu, ya kan. Yang kedua, ya karena spesifik ini masalah fiskal, orang yang paham bagaimana melakukan reformasi pajak atau tax reform. Beberapa waktu lalu itu sempat beredar nama-nama orang yang katanya udah dipanggil ke Hambalang, ada Pak Hatip Basri, kemarin Anda juga keluarkan nama ada Raden Pardede dan lain-lain. Itu apa bedanya? Katakanlah misalnya dengan pergantian kata seorang Menteri Keuangan, kalau kebijakan umumnya nggak berubah, ini kan kayak tadi misalnya Pak Peri Wario dan lain-lain, itu terjadi karena pemerintah pingin jor-joran MBG, KDMP, betul. Sehingga boleh dikatakan Pak Peri ini korban dari MBG, korban dari KDMP. Bisa secara tidak langsung. Even misalnya Pak Purbaya diganti, ini bisa nggak mengubah permainan? Jadi, at least ya, orang itu pertama bisa mengatur administrasi. Ngatur administrasi. Itu penting, ya kan? Karena yang namanya treasury, ya kan, itu ya jangan seenaknya aja potong transfer ke daerah 58% nanti lihat engke wae lah. Gitu kan. Orang sudah yang engke wae lah gitu kan. Nah, ini kan udah kagak benar, ya kan ya. Kan Anda harus bisa ngitung ya kan berapa kebutuhan daerah gitu kan, jangan main asal potong nanti lihat aja. Ya kan ini kan udah sama sekali semrawut gitu loh ya. Kalau sampai ini daerah-daerah kalau sampai mereka berontak bahaya loh posisi presiden. Iya. Ya kan presiden sendiri yang jadi korban gitu kan. Nah, yang kedua tentu ya kan dengan kondisi seperti ini pemerintah tidak punya duit lagi ya kan untuk membiayai program yang gila-gilaan program politik itu ya kan ya. Tentu menteri yang baru harus datang dengan suatu alternatif lain. Ya kan yang masuk akal. Misalnya kan kita selalu di dalam rumah tangga pun kita mengalami budget constraint Mas Eko. Oh iya. Ya kan nih, Mas Eko punya duit 100 juta, ya kan? Wah, bisa memilih tuh apa pergi jalan-jalan ke Paris honeymoon lagi dengan istri atau beli rumah atau apa ya kan? Tapi tidak lebih dari 100 juta kan begitu ya kan kesanggupannya di situ. Sama juga ya kan masalah ekonomi adalah masalah alokasi budget. Yang mana budget itu ya dialokasikan ke tempat-tempat atau ke proyek-proyek yang produktif. Ya, yang bisa dalam jangka pendek, menengah atau panjang mengangkat pertumbuhan ekonomi kita, bukan membakar uang kayak begini, gitu lah ya. Nah itu satu ya kan. Nah ini kita bicara masalah program, masalah skill kedua, ya kan. Ya orang yang memang menjadi Menteri Keuangan harus punya track record yang bagus. Purbaya apa track recordnya? Nggak ada. Dia dari dana reksa, ya lantas KSP, ikut LBP, jadi LPS, nggak ada tulisannya pun juga di jurnal internasional. Maaf ya, ya kan nggak ada juga rekornya dia pernah kerja di investment bank yang top sebagai chief economist. Saya masih mending chief economist Bank Internasional Indonesia. Sorry itu saya deh. Nah, Prof, untuk katakanlah sebagai seorang Menteri Keuangan kan sangat penting tuh kepercayaan. Oh iya, investor. Iyalah. Posisi Pak Purbaya di mata asing tuh gimana? Wah, hancur. Hancur ya? Hancur. Ya dia nyari gara-gara sama siapa aja, mau IMF nyari gara-gara, mau World Bank nyari gara-gara, majalah ekonomis dia bilang bego, rating agency dia bilang offside. Dia tidak berkaca pada dirinya sendiri, cuma menyalahkan orang lain. Tapi buat dia yang penting Pak Presiden percaya. Atau barangkali itu kebutuhan Presiden? Bukan. Orang yang seperti ini. Gitu. Nah mungkin juga, bisa juga yang bisa menghibur ya. Jadi siapapun yang menggantikan? Nah ini repot ya kan ya. Tapi ada satu momen di mana kalau fiskal kita tidak kuat lagi, di situ Pak Presiden baru sadar bahwa ini bukan orang yang tepat. Dan saya rasa ada indikasi ke arah sana sekarang. Ada indikasi? Ada indikasi. Ya, saya banyak dengar nama-nama yang istilahnya Purbaya akan digantikan. Gitu, ini sudah lumayan kuat. Iya, sudah kuat di kalangan ekonom lah ya. Nah, siapa kandidatnya selanjutnya saya belum tahu. Ya, saya nggak bisa nebak-nebak ya. Kalau ditanya kepada saya mungkin saya bisa rekomendasikan.
Kira-kira siapa? Kalau Anda rekomendasikan yang cocok untuk menempati posisi Pak Purbaya, mungkin nggak? Ya banyak sih sebetulnya ya. Boleh dibilang gini lah. BGS misalnya ya, Budi BGS, Gunadi ya. Sadikin ya kan. Menkes sekarang ya? Menkes sekarang, dia cocok itu menurut saya. Iya. Dia pernah menjadi profesional yang tangguh Iya. ya, berangkat dari real world ya menjadi banker sampai menjadi banker top ya setahu saya kenal baik kebetulan sama BGS ya. Lantas sekarang menjadi menteri pun dia perform very well, ya kan? Saya sempat istilahnya ya kontak-kontakan dia pengen merapikan semua dulu nih ya kementeriannya ya sebagai legacy dia. Dan kabarnya juga malah WHO itu mau narik dia. WHO? Iya. Karena dia Menteri Kesehatan Dia, sekarang. karena memang dia perform, dia profesional, really ya. Ada nama Gita Wirjawan misalnya ya. Oh, Ya, oke. Ya kan, ya. Dia pernah jadi country manager JP Morgan, ya kan ya. Ya, dia juga berasal dari Harvard, Harvard, ya kan, ya kan. Ya boleh dibilang dia punya sekolah juga public policy latar belakang dia. Dia juga menulis buku yang sangat cantik ya, saya dikasih juga gitu loh. Artinya ini figur yang memang profesional, punya expertise dan punya skill, ya kan, dan punya track record juga. Purbaya mana Pak track recordnya? Maaf to say that. Oh. Ya kan ya, ada nama Raden Pardede juga, ya kan ya, yang boleh dibilang sangat prudent sekali ini orang. Dia paham banget ya, orangnya benar-benar tekun sekali dan boleh dibilang kalau melihat angka itu berpikir setengah mati gitu kan ya. Saking dia tuh melihat dari segala macam sudut gitu kan, tidak asal tembak aja. Jadi banyak gitu loh ya. Yang istilahnya memang menjadi Menteri Keuangan yang baik gitu loh ya. Nah, dalam kondisi seperti ini siapapun yang menjadi Menteri Keuangan tidak bisa dipaksa melampaui budget constraint. Oke. Ya, yang sekarang kita perlukan lah expertise-nya, kan gitu ya. Siapapun nanti akan sadar, Pak Presiden, kita ini nggak punya duit Pak untuk MBG, ya kan? Kita harus saring lagi gitu ya, sesuai dengan budget kita. Begitu juga dengan KDMP, ya kan? Ini kan gila kalau 240 triliun itu nanti APBN yang harus jamin. Karena ya, jangan-jangan sama kayak BI yang tadi Anda ceritakan, mau siapapun gubernur BI-nya, kalau treatment politiknya kayak gini Ya, sama saja. Nanti sama. di Kementerian Keuangan juga gitu. Siapapun menterinya kalau memang treatment politiknya harus ngikutin apa kemauan presiden. Dia harus berani resign. Oh. Ya, harus berani resign Menteri Keuangannya, tapi at least dia punya kemampuan dulu. Ya kan? Bahwa dia telah bukan teruji, punya track record yang baik. Tidak seperti Purbaya tidak punya track record. Ya kan tadi saya katakan Gita Wirjawan, Budi Gunadi Sadikin, ya Raden Pardede, bahwa later mereka masih atau salah satu dari mereka ya Menteri Keuangan itu ditekan oleh presiden, ya saya yakin mereka bilang, oh gua nggak sanggup bos. Karena sudah irasional. Itu irasional, gitu loh. Ya kan? Ketimbang kalau ini kan menurutin aja. Yang penting posisi gua aman. Iya. Ya kan? Justru pada akhirnya membawa kita ke jurang. Iya, ke jurang. Makin dalam kita ya. Itu jawabannya, Mas. Oke, Prof. Heri terima kasih. Ini obrolan yang luar biasa. Yang tadi kita obrolin mulai dari kondisi ekonomi terkini, pergantian diri Gubernur BI sampai di kondisi fiskal. Dan mudah-mudahan kita masih tetap berharap Indonesia ini, apalagi sekarang Agustus nih menjelang kemerdekaan RI, kita berharap ada perbaikan lah terhadap kebijakan ekonomi Indonesia, terhadap suasana politik di tanah air, terhadap harapan masyarakat, agar kita tetap punya harapan ke depan jauh lebih baik. Kita bayangkan kalau seandainya masyarakat sudah kehilangan harapan, karena harapannya berkali-kali kejedot tembok. Ini bahaya sekali buat kita seperti yang disampaikan Prof. Heri. Terima kasih, nanti kita akan ketemu di minggu-minggu yang akan datang untuk membahas isu-isu lebih dalam, isu-isu ekonomi dari sudut pandang yang beragam. Saya Kogut tadi dan Prof. Ferry Latuihin mengucapkan terima kasih. Thank you, Mas Eko. Selamat sore.